Nah, dalam kali ini kita akan detailkan terkait dengan pekerjaan survei ini. Nah, kira-kira apa yang akan kita bahas? Oke, kita lanjutkan. Jadi sebenarnya apa sih maksud kenapa kita harus melakukan survei untuk perencanaan jembatan? Jadi bisa kita ungkapkan di sini bahwasanya ketika kita melakukan survei untuk melakukan perencanaan, kita akan mengumpulkan data-data secara langsung, baik itu data-data dukung maupun data-data yang memang ada di lapangan. Jadi data primer maupun data sekunder yang hubungannya dengan perencanaan jembatan kita. Maksudnya adalah agar terjadi kesesuaian, yaitu antara data lapangan, lingkungan, dengan data desain yang akan kita lakukan. Nah, banyak kasus kalau tidak kita lakukan survei secara langsung di lapangan, ketika nanti produk dari perencanaan atau desain diaplikasikan di lapangan, banyak terjadi miss atau ketidaksesuaian. Hal ini tentu saja akan merugikan bagi pelaksana di lapangan karena harus melakukan justifikasi teknis yang lumayan cukup banyak. Nah, apabila sudah sesuai, harapannya tentu saja pekerjaan bisa berjalan sesuai dengan rencana dan schedule yang ada. Kemudian, selain itu juga dari desain tersebut nantinya akan didapatkan rancangan yang efektif, efisien, dan ekonomis. Nah, ini kembali lagi ketika desain atau rencana jembatan kita sudah confirm dengan lapangan, tentu saja nanti didapatkan desain yang efektif, efisien, dan ekonomis. Kemudian untuk pelaksanaan konstruksi. Nah, ini tadi saya sampaikan ini juga terkait dengan antisipasi permasalahan lapangan dan kondisi tanah. Nah, ini kalau sudah kita lakukan survei secara benar, maka diharapkan ketika pelaksanaan nantinya tidak ada lagi permasalahan-permasalahan lapangan akibat dari ketidaksesuaian desain dengan kondisi-kondisi aktual lapangan. Oke, yang berikutnya adalah pengaruh perubahan. Nah, ini biasanya hubungannya akibat data-data di lapangan yang cenderungnya bisa berubah. Antara lain misalkan kondisi tanah, lingkungan, termasuk misalkan ada kondisi banjir. Nah, ini harus kita antisipasi di dalam desain karena kemungkinan kondisinya bisa saja berubah seiring dengan waktu karena mungkin memang adanya perubahan tata guna lahan, misalkan kalau kondisi banjir dan lain sebagainya, kondisi curah hujan dan lain sebagainya, ini yang harus diantisipasi beserta solusi penanganannya. Kemudian yang berikutnya adalah pemilihan lokasi dari rencana jembatan yang tepat dan aman. Nah, ini adalah beberapa maksud dilakukannya dari survei perencanaan jembatan. Oke, saya lanjutkan. Kita akan masuk kepada survei yang pertama, yaitu terkait dengan survei pendahuluan. Tujuannya adalah mengumpulkan data-data awal berdasarkan aspek-aspek yang diperlukan sebagai dasar atau referensi untuk survei lanjutan, yaitu nantinya kita lakukan survei detail. Jadi sebenarnya di tahap ini kita mengumpulkan data-data sekunder atau data-data awal berdasarkan data dukung yang ada, yang nantinya ini bisa kita jadikan referensi ketika kita nanti akan melakukan survei-survei yang lebih detail di lapangan. Nah, pengumpulan data-data yang ada yaitu yang pertama pengumpulan peta dasar. Di sana ada peta topografi, peta geologi, peta tata guna lahan, peta curah hujan atau daerah aliran sungai. Ini tadi sudah saya sampaikan di depan, fungsi dari masing-masing peta ini nantinya untuk mendukung atau referensi kita ketika kita akan melakukan survei lanjutan. Kemudian pengumpulan yang kedua adalah data pendukung yang lain. Misalkan ada di sana data jaringan jalan, data kondisi lalu lintas, kemudian data dari lokasi material atau quarry yang kemungkinan bisa kita gunakan pada saat pelaksanaan, dan juga data terkait harga satuan, material, upah, dan lain sebagainya.
ini nanti akan mendukung kita juga dalam perencanaan jembatan, sehingga nanti bisa didapatkan harga satuan ataupun harga perkiraan dari konstruksi jembatan yang kita rencanakan. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini tadi dari pengumpulan peta dasar yang ada dan pengumpulan data dukung, ini outputnya diharapkan adalah suatu konsep pendahuluan dari perencanaan jembatan. Dari sini sudah kita bisa tentukan salah satunya dari konsep pendahuluan ini adalah lokasi rencana jembatan kita. Lokasi dari abutment ataupun pilar dan juga trase jalan ini sudah bisa kita konsep atau kita gambarkan di sini. Kemudian perkiraan bentang dan tipe bangunan atas ini sebenarnya juga sudah kita bisa tentukan dari peta-peta dasar maupun data dukung yang ada. Kemudian perkiraan tipe bangunan bawah juga bisa kita lakukan dan juga pengelolaan lingkungan yang akan kita rencanakan nantinya jika jembatan ini terbangun. Oke, saya lanjutkan. Nah, yang masuk di dalam lingkup survei pendahuluan itu apa saja? Ini saya tuliskan di sini. Yang pertama adalah studi literatur. Nah, studi literatur ini tentunya adalah kita mempelajari dari data-data survei terdahulu dan kemungkinan juga teori-teori yang bisa mendukung dari perencanaan jembatan kita. Kemudian kita lakukan koordinasi dengan instansi terkait, juga dilakukan diskusi perencanaan di lapangan, ini nantinya untuk kita bisa menentukan dari konsep pendahuluan kita. Kemudian ada lingkup berikutnya, survei pendahuluan untuk upah, harga satuan, dan kemudian peralatan. Kemudian identifikasi kondisi existing jembatan, kemudian menentukan metode dan jenis penanganan. Nah, ini nantinya juga terkait apakah jembatan yang ada ini memang pembangunan baru ataupun kalau memang sudah ada jembatan existing, apakah hanya dilakukan perkuatan, rehabilitasi atau memang harus dilakukan pembangunan yang baru. Nah, ini bisa ditentukan pada tahap survei pendahuluan ini. Selanjutnya, menetapkan lokasi atau posisi jembatan, memperkirakan panjang jembatan dan konfigurasinya. Nah, ini nantinya juga bisa kita lakukan di tahapan survei pendahuluan. Kemudian menetapkan jenis penyelidikan tanah. Apakah di sana kita akan putuskan nantinya di pilar atau abutment ini menggunakan cukup sondir ataupun harus kita lakukan pengeboran. Ini sudah bisa ditentukan di tahap ini. Kemudian menentukan koridor pengukuran topografi. Nah, dan juga nantinya kita sudah bisa melakukan survei pendahuluan drainase, geologi dan geoteknik, geometrik, kemudian pendahuluan rencana jembatan, dan juga survei pendahuluan terkait dengan dampak lingkungan. Nah, ini coba kita akan bahas secara lebih detail masing-masing lingkup ini. Nah, ini lingkup-lingkup dari survei pendahuluan. Ada yang pertama tadi studi literatur. Nah, studi literatur ini bisa dilakukan pengumpulan data pendukung perencanaan, yaitu data-data berupa laporan studi kelayakan atau FS, Feasibility Study. Kemudian juga laporan studi atau AMDAL, UKL-UPL yang terdahulu, ataupun data-data survei terdahulu yang memang pernah dilakukan. Nah, ini masuk dalam lingkup studi literatur. Kemudian yang kedua, koordinasi instansi terkait. Ini kita melakukan koordinasi dan konfirmasi dengan instansi atau unsur-unsur lain sehubungan kita akan melakukan survei pendahuluan ini. Oke, kemudian lingkup ketiga, diskusi perencanaan di lapangan. Nah, ini di dalam lingkup ini kita melaksanakan survei di lapangan, nantinya kita akan membuat sketsa dan catatan-catatan. Kemudian membuat tanda atau patok, dilengkapi dengan foto-foto penting dan identitasnya masing-masing. Nah, ini seperti ini perlu dilakukan diskusi ataupun perumusan terkait kita akan melakukan survei di lapangan. Oke, yang berikutnya, survei pendahuluan upah.
harga satuan dan peralatan. Nah, ini kita melakukan pengumpulan data-data antara lain upah, harga satuan, harga peralatan, dan tentu saja ininya nanti kita akan gunakan di perencanaan jembatan. Yang kelima adalah identifikasi kondisi existing jembatan. Nah, ini bisa dilakukan dengan pengamatan secara visual atau memang kalau dibutuhkan dengan pengujian menggunakan peralatan yang sesuai. Kemudian yang keenam menentukan metode dan jenis penanganan. Nah, di sini sudah merujuk dari hasil kondisi existing tadi, kita bisa menentukan beberapa alternatif metode dan jenis penanganan. Ini berdasarkan data-data yang dikumpulkan dan pengamatan visual tadi. Disertai juga di sana biasanya dari alternatif-alternatif yang diajukan itu dilengkapi dengan matriks kelebihan dan kekurangan dari masing-masing alternatif yang diajukan. Sehingga nantinya bisa kita lakukan pembobotan ataupun perankingan kira-kira metode mana yang akan dipilih. Berikutnya lingkupnya adalah menetapkan lokasi atau posisi jembatan, yaitu nantinya dari beberapa metode misalkan setelah diputuskan kita bisa menentukan lokasi atau layout penempatan dari jembatan. Nah, tadi apakah jembatan tersebut akan diganti atau dibangun baru ataupun dilakukan duplikasi. Nah, ini nanti secara diskusi antar berbagai ahli yang memang terlibat dan perencanaan. Misalkan ada ahli jembatan, ahli hidrologi, kemudian ada ahli-ahli lainnya, misalkan geologi dan lain sebagainya, geoteknik, nanti berdasarkan hasil pengamatan dan data yang ada di lapangan. Kemudian yang kedelapan adalah memperkirakan panjang jembatan dan konfigurasinya. Nah, nanti hasil diskusi tadi, setelah ditetapkan lokasi, kita bisa menentukan panjang jembatannya. Nah, kira-kira dari panjang ini apakah nanti akan dilakukan pembagian bentangnya atau konfigurasinya, ini sudah dilakukan di tahapan ini, yaitu yang bisa dilakukan adalah menetapkan perkiraan elevasi, gitu ya. Kira-kira muka air banjirnya seberapa, nanti kita sudah bisa perkirakan elevasinya. Kemudian jenis dan susunan atau konfigurasi bentang, apakah hanya menggunakan satu bentang, ataukah akan dibagi 2, 3 bentang, dan lain sebagainya. Serta nanti hubungannya adalah perkiraan metode yang akan digunakan sewaktu konstruksi. Ini masuk ke lingkup ke-8. Kita lanjutkan. Nah, kemudian untuk lingkup berikutnya yaitu terkait dengan menetapkan jenis pendidikan tanah. Nah, di dalamnya kita bisa menentukan perkiraan pondasi yang terbaik untuk lokasi tersebut berdasarkan jenis material dan kondisi tanah yang ada di lokasi tersebut. Kemudian memperkirakan letak, jumlah, dan panjang bentang serta elevasi jembatan ini dari lingkup sebelumnya. Nah, nanti hubungannya adalah dari masing-masing ini ketika kita tentukan letak dan jumlah serta panjang bentang nanti akan timbul di mana lokasi abutment, di mana lokasi pilar. Nah, ini yang perlu kita lakukan penetapan jenis pendidikan tanahnya, apakah akan menggunakan sondir atau SPT, berapa jumlahnya, itu yang akan kita tetapkan di sini. Kemudian ada juga mencatat banjir terbesar dan erosi yang pernah terjadi, ini masuk dalam lingkup pendidikan tanah. Kemudian membuat sketsa situasi rencana jembatan dan profil sungai, mencatat material yang tersedia di sekitar lokasi, kemudian memberikan rekomendasi lokasi dan jumlah titik penyelidikan tanah, bisa bor ataupun sondir, untuk tahapan survei detail atau lanjutan berikutnya. Oke. Lingkup berikutnya nomor 10 adalah menentukan koridor pengukuran topografi. Nah, di sini yang termasuk dalam lingkup ini adalah menentukan titik awal dan akhir pengukuran serta memasang patok BM atau benchmark. Kemudian mengamati kondisi topografi di sekitar lokasi, mencatat lokasi yang perlu dilakukan pengukuran khusus, misalkan apakah di sana ada potensi longsor, lereng, dan lain sebagainya. Ini yang harus dilakukan pengukuran khusus.
membuat rencana kerja untuk survei detail nantinya terkait dengan pengukuran topografi, dan juga menyarankan posisi patok BM yang dijadikan referensi untuk proyek ini. Misalkan di sana ada patok BM yang memang sudah valid dan sering digunakan. Nah, ini disarankan pada saat penentuan koridor pengukuran topografi. Oke, saya lanjutkan. Lingkup berikutnya adalah survei pendahuluan drainase. Nah, di sini sudah mulai kita melakukan pengumpulan data curah hujan. Kemudian menganalisis luas daerah tangkapan atau catchment area dari hujan tersebut. Kemudian mengamati kondisi kontur, bentuk dan kemiringan pada daerah tangkapan tersebut. Kemudian mengamati tata guna lahan yang ada, apakah di sana cenderung dominan perumahan, apakah tata guna lahannya untuk perkebunan ataupun hutan dan lain sebagainya, ini bisa diidentifikasi di lingkup ini. Kemudian melakukan dokumentasi pada lokasi-lokasi yang dianggap penting, mengamati morfologi dan karakter aliran dari sungainya, kemudian membuat rencana kerja untuk tahapan survei lanjutan atau survei detail. Selanjutnya di lingkup 12 yaitu survei pendahuluan geologi dan geoteknik. Nah, di dalam tahapan ini yaitu melakukan pengambilan data dan karakteristik tanah, material, dan identifikasi lokasi yang berpotensi terjadi longsoran. Nah, ini perlu diidentifikasi atau diambil di sini data-datanya. Kemudian mengidentifikasi titik uji. Nah, tadi sudah ditetapkan di depan kira-kira di situ. Nah, apabila kita plotkan di lapangan secara aktual, ini kira-kira cocok tidak lokasi untuk melakukan pengeboran, sondir, dan lain sebagainya. Kira-kira memungkinkan nggak untuk dilakukan kegiatan tersebut di lapangan. Kemudian mengidentifikasi potensi masalah geoteknik, resiko, dan beberapa batasan-batasan proyek. Kemudian juga memberikan rekomendasi terkait dengan rencana trase jalan. Nah, apakah di sana ada kemungkinan longsoran tebing jalan untuk jalan mendekat kita dan lain sebagainya, perlu dilakukan rekomendasi di survei pendahuluan geologi geoteknik. Oke, berikutnya. Lingkup berikutnya adalah survei pendahuluan geometri. Nah, ini fungsinya yaitu memperkirakan desain geometrik dan membuat sketsa dari desain alinemen horizontal dan vertikal jalan, terutama pada lokasi-lokasi yang dianggap sulit. Nah, jadi ini sudah kita menentukan geometrik nantinya untuk jalan pendekat dari jembatan. Kemudian perkiraan desain geometrik itu harus sudah memperhitungkan dengan cermat kira-kira lokasi di sana akan ada galian ataupun timbunan. Nah, apakah lokasi tersebut ada pekerjaan cut and fill, bagaimanakah kira-kira perkiraan besarnya pekerjaan tersebut. Nah, ini harus diperhatikan di lingkup ini. Kemudian pembuatan tanda berupa patok atau tanda banjir di sepanjang lokasi rencana dengan interval 50 meter untuk memudahkan tim pengukuran, serta foto-foto penting untuk pelaporan dan panduan survei detail lanjutan. Nah, ini memang perlu dilakukan pematokan, ataupun bahkan kalau memang di sana ada tanda-tanda banjir, itu perlu juga dilakukan pematokan tanda supaya nantinya lebih memudahkan ketika survei berikutnya akan melakukan survei detail. Kemudian hasil survei geometri awal ini nanti secara kasar dapat dihitung kira-kira perkiraan volume pekerjaan, termasuk tadi ada cut and fill dan lain sebagainya, dan perkiraan rencana biaya secara sederhana. Ini masih hitungannya rencana anggaran secara kasar. Oke, saya lanjutkan. Lingkup berikutnya adalah survei pendahuluan rencana jembatan, yaitu menentukan dan memperkirakan total panjang, lebar, kelas jembatan, tipe konstruksi dengan berdasarkan data-data misalkan lalu lintas harian rata-rata atau LHR dari trase jalan yang kita akan bangun jembatannya. Kemudian ada profil sungainya. Nah, di sana kira-kira
lebar dan kedalaman dasarnya berapa, kondisi arus dan arah alirannya seperti apa, sifat-sifat sungainya, apakah sungai tersebut bersifat permanen atau berpindah, ataupun sifat-sifat sungai misalkan dia kalau banjir membawa hanyutan, dan lain sebagainya. Kemudian potensi gerusan atau scoring dan juga ketersediaan material di lokasi rencana. Kemudian menentukan dan memperkirakan dimensi dan bahan dari tipe kepala jembatan, pilar, pondasi, dan bangunan pengaman. Nah, ini berdasarkan data-data misalkan profil sungainya, sifat tebingnya, sifat aliran, ada kemudian potensi gerusan, potensi endapan atau sedimentasi, dan adanya misalkan potensi benda hanyutan ketika terjadi banjir. Oke, kemudian memperkirakan elevasi muka jembatan dengan mempertimbangkan yaitu muka air banjir, kemudian muka air normalnya dan muka air rendahnya, serta banjir terbesar yang pernah terjadi. Ini biasanya kita melakukan survei dengan pengamatan di lapangan dan juga wawancara dengan warga sekitar. Kira-kira banjir terbesar yang pernah terjadi elevasinya di posisi seperti apa. Sehingga nanti ketika kita memperkirakan elevasi muka jembatan ini, kita bisa mempunyai clearance atau tinggi jagaan yang cukup. Kemudian menentukan dan memperkirakan posisi atau letak jembatan berdasarkan kondisi sekitar lokasi, profil dan arah aliran sungai, kemudian kondisi ekonomi sosial, estetika dan alinyemen jalan serta faktor-faktor lainnya. Ini bisa dilakukan di tahapan ini. Oke, saya lanjutkan. Kemudian yang terakhir adalah lingkupnya survei pendahuluan untuk analisis dampak lingkungan. Nah, di dalam lingkup ini ada terkait dengan mengidentifikasi komponen lingkungan dari berbagai aspek yang ditinjau, misalkan biologi, fisik kimia, sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat. Kemudian mengumpulkan data lokasi bangunan, kemudian juga mengumpulkan data lokasi bangunan sejarah dan cagar budaya yang kemungkinan berada di lokasi jembatan tersebut. Mengidentifikasi lokasi dan batas-batas dari kawasan hutan lindung. Nah, ini juga harus sudah diidentifikasi di sini. Memperkirakan kebutuhan lahan untuk rumija dari trase jalan pendekat kita. Ini juga di sini. Menentukan jenis dokumen lingkungan yang harus disusun, apakah dia harus AMDAL, UKL, UPL, atau cukup hanya SPPL-nya. Kemudian melakukan identifikasi rona lingkungan awal apabila memang belum tersedia pada dokumen pra-FS maupun dokumen FS-nya. Oke. Kemudian untuk hasil akhir atau keluaran dari survei pendahuluan yang telah dilakukan, itu kira-kira apa saja? Jadi yang pertama adalah laporan pendahuluan, yang isinya adalah di dalamnya ada laporan administrasi, yaitu laporan pendahuluan, kemudian ada laporan survei pendahuluan, laporan bulanan, dan juga nanti laporan akhir. Ini dari segi laporan pendahuluannya. Kemudian di sana juga ada laporan teknisnya. Nah, laporan teknis ini isinya antara lain adalah terkait dengan laporan perencanaan pendahuluannya atau konsep pendahuluan tadi. Kemudian ada laporan perkiraan kuantitas dan harga, kemudian laporan pendidikan tanah, laporan topografi, laporan hidrologi, dan laporan analisa dampak lingkungan. Ini tentu saja laporan-laporan ini masih dalam kondisi laporan pendahuluan. Belum kita melakukan pendetailan dengan pengambilan sampel ataupun survei secara langsung di lapangan dengan alat khusus, gitu ya. Nah, ini yang nantinya harus disiapkan oleh seorang perencana ketika telah melakukan survei pendahuluan. Nah, nanti survei-survei detail yang akan kita lakukan berdasarkan referensi dari hasil survei pendahuluan ini, kita akan coba bahas satu persatu pada video berikutnya.
Jadi jangan lupa untuk tonton juga video yang berikutnya. Terima kasih atas perhatian dan atensi rekan-rekan sekalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.